beberapa kalangan di Aceh ya itu mengkhawatirkan ketiadaan bank konvensional di Aceh ini akan membuat investor enggan masuk Aceh. Nah ini Bapak selaku mantan direktur bank juga sekarang memimpin ibu kota provinsi ini, bagaimana sih? Saya kira investor dengan bank syariah ini nggak ada urusannya ya. Orang investor mana ada ngambil kredit di Banda Aceh ini? Investor besar. Saya mau tanya, siapa yang ada ambil kredit di Banda Aceh? Siapa yang ada ambil investor yang tingkat kelas besar itu ya? Mana yang ada ambil pembiayaan di Banda Aceh? Saya kira tidak ada. Jadi tidak ada urusan itu ya. Tidak ada hal yang menghalangi ya. Karena investor yang datang ke sini dia sudah siap semuanya. Sudah punya bank ya. Sudah punya permodalan yang cukup, sudah punya koneksitas yang cukup, dan bank syariah ini kan bukan di sini aja, bagaimana di daerah-daerah di daerah Arab ya, yang totalitasnya adalah bank syariah. Mereka apa kurangnya investasinya ya. Jadi itu saya kira tidak menjadi halangan suatu apapun ya. Wali kota Banda Aceh, Bapak juga nggak khawatir ya? Saya tidak. Sekarang begini masalahnya ya. Kita ini selama saya di sini dan sejak sudah mulai diberlakukan Kanun nomor 11 2018 yang datang investor ke sini, tidak ada yang mempersoalkan kenapa Aceh itu memberlakukan LKS itu secara total ataupun menjadi lembaga konvensional menjadi syariah. Tidak ada yang mempersoalkan itu ya. Yang mereka persoalkan itu bagaimana perizinan, bagaimana tempat lokasi usahanya ya. Karena memang saya belum melihat seperti sehebat Khairul Tanjung ya, sebesar investor Khairul Tanjung datang ke Banda Aceh ngambil pembiayaannya sama Bank Aceh, mungkin nggak? Makanya saya ingin sekali menjelaskan ini. Jadi kita jangan kita menyalahkan syariah. Sebenarnya bukan orang yang mengetahui yang bukan orang yang betul-betul sedang menjadi halangan sekali dengan berlakunya LKS di Aceh. Ya, misalnya. Pak Jainal investor besar datang ke sini. Ini sebenarnya saya datang ke sini karena ini LKS saya jadi mundur ini. Jadi nggak pernah ada, nggak ada satupun yang belum ada. Kalau Menteri BUMN Pak Erick Thohir selaku Ketua MES, apakah ini mendorong? Sekarang Indonesia saja ingin menjadikan ekonomi syariah ini terdepan di dunia. Itu program pemerintah berikutnya ke depan, mungkin Bapak bisa pelajari lagi. Itu memang kenapa? Karena memang mayoritas ya, yang pertama sekali ya. Kemudian dari segi risiko sudah teruji kalau ekonomi syariah ini kemudian ditahan. Kemudian juga kita sudah jelas-jelas bahwa sambil kita berekonomi, sambil kita beribadah. Jangan berekonomi bertambah dosa gara-gara kita terus bunga. Saya juga ini kan penyesalan karena dulu gimana kita bilang dulu kan tapi nggak apa-apa, katanya siapa saja yang tahu, siapa yang saja tobat berikutnya ini kan akan diampuni oleh Allah SWT. Jangan kita mengulangi lagi seperti itu. Kemudian Pak, ada yang berpendapat ini Kanun LKS tidak memerintahkan bank konvensional keluar dari Aceh ini. Iya, Kanun LKS tidak memerintahkan bank konvensional di Aceh. Salah satu harapan daripada Kanun LKS adalah dengan berlakukan Kanun LKS nomor 11 tahun 2018, semua lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh ini harus berlaku secara syariah. Semua lembaga, apakah itu perbankan, apakah itu koperasi, apakah itu asuransi, apakah itu
sampai ke lembaga keuangan kampung ya. Kemudian juga mungkin ada leasing, ada pasar modal, semuanya harus secara syariah ya. Jadi kalau ada yang konvensional tinggal masuk syariah aja, udah nggak ada perlu pindah dia kan. Tapi nggak ada perintah keluar konvensional. Itulah, tidak ada perintah keluar konvensional, tapi harus masuk syariah. Iya. Semuanya harus syariah. Iya, semuanya harus syariah. Terus kalau itu kan sekarang semua harus syariah, tapi kita masih dengar juga masih ada praktek-praktek rentenir. Oh iya. Itu gimana? Begini Pak Jenal, saya soal rentenir ini sudah saya rasakan, sudah saya ketahui. Saya rasakan begini, maksudnya kita dulu waktu belum bekerja di bank ini kan, kita kan juga pinjam-pinjam juga sama orang. Kadang-kala kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya rentenir ya kan. Begitu juga masyarakat, keluhan masyarakat kita di Aceh ini adalah karena kesulitan mendapatkan permodalan di dalam menghidupkan usaha ataupun kebutuhan-kebutuhan pribadi. Jadi akhirnya harus berurusan dengan rentenir. Kenapa? Sebabnya adalah yang pertama sekali, bank ini kan mengatur yang besar-besar ya. Kalau perlu uang 500 nggak mungkin dia berurusan dengan bank, tapi orang tetap butuh. Jadi sehingga dia mencarilah, akhirnya ketemu sama rentenir. Karena rentenir di semua daerah ini, mulai dari laut, di darat, lintah darat, Bank 47 ya, kemudian di gunung juga ada. Jadi laut, darat, gunung itu ada praktek rentenir. Jadi Banda Aceh khususnya, saya ingin menceritakan Banda Aceh. Pada saat dulu saya sering ya, pada saat mempersiapkan diri untuk naik sebagai wali kota, sering kita berbicara, kami ini udah jera dibuat oleh rentenir. Pedagang di Banda Aceh. Oleh pedagang-pedagang, kami jera, apa solusi ini? Kami perlu ada lembaga keuangan yang bisa membantu kami sehingga kami tidak lagi berurusan dengan rentenir. Saya mengatakan bahwa saya adalah mantan direktur utama bank, dan saya nanti akan mendirikan lembaga keuangan dalam rangka mengantisipasi agar masyarakat tidak lagi berurusan dengan rentenir. Dan tentu juga tidak hanya itu, dengan demikian juga tidak terus berlanjut warga kita ini praktek riba karena mengambil pinjaman kepada rentenir, kan sistem bunga. Jadi begitu saya menjadi wali kota Banda Aceh, tahun 2017 saya menjadi wali kota, langsung ini terus kejar. Tapi nggak selesai di tahun 2017, tahun 2018 bulan 4 sudah saya mendirikan PT Mahira Muamalah Syariah dengan modal 4,5 miliar waktu itu. Dan alhamdulillah ini kita jalankan, dan itu adalah solusi bagi yang selama ini urusannya dengan rentenir. Kita juga berbarengan, kita melakukan survei ya, ada oleh salah satu lembaga. Survei dilakukan sejauh mana para pelaku usaha di kota Banda Aceh ini ada di pasar Penayung, pasar Aceh, pasar Setui ya, pasar Ulai Karing. Kita adakan survei sejauh mana mereka berurusan dengan rentenir. Ternyata itu 80% para pelaku usaha kecil nih, pada pedagang-pedagang kecil urusannya dengan rentenir, mendapatkan modal dengan rentenir. Jadi terus kita mulai memberikan solusi sedikit demi sedikit, dan kita mengarahkan dan kita sosialisasikan di pasar untuk segera datang ke Mahira, karena kita sudah punya lembaga keuangan PT Mahira Muamalah Syariah. Itu berapa banyak sudah? Sekarang sudah 3.000 lebih ya. Jadi untuk pelaku usaha kecil di sini sudah teratasi lah, karena juga di samping itu ada BPR ya,
ada perbankan juga yang lebih besar bisa terbantu juga. Kemudian di tahun 2019 kita survei lagi setelah ini berjalan. Ternyata yang berurusan dengan rentenir itu tinggal 14% lagi. Nah, berarti sudah mulai apa yang kita buat ini mulai terbantu mereka, ya. Kemudian di tahun setelah akhir tahun 2020 kita survei lagi. Kita pembiayaannya sudah sampai 22 miliar, ya. 22 miliar dari modal pertama. Dari modal pertama 4 miliar setengah. 4 miliar setengah. Jadi sudah 22 miliar. Dan ternyata itu tinggal 2% lagi. Yang berurusan dengan rentenir. Ini terlepas apakah mereka itu sudah lari ke Aceh Besar, kampungnya itu teman kita itu, ya, Pak Kalidan, ya. Jadi kemudian ini terus kita lakukan, ya. Dan sekarang ini sudah 23 miliar pembiayaan dan aset daripada Mahira sudah 39 miliar. Dan lembaga ini sudah mulai untung, sudah mulai menyetor PAD. Dan karena saya melihat ini sudah berhasil dan sudah mendapatkan penghargaan, itu Wali Kota Entrepreneur Award 2018, ya. Itu mendapatkan dari Menteri Koperasi, dan juga ada yang lain lagi, ya, yang di Mahira sendiri. Dan saya pun sudah menulis sebuah buku ala Aminullah, Perangi Rentenir, ya. Jadi buku ini sudah saya cetak cukup banyak, paling kurang untuk mengingatkan masyarakat itu tidak lagi berlama-lama dengan rentenir, ya. Dan juga untuk menggugah para pemerintah daerah yang lain, tidak hanya di Aceh, mungkin di Indonesia, untuk membuat lembaga keuangan syariah mikro seperti Mahira. Dan sudah banyak sekali yang mengadakan studi banding ke Mahira, tidak hanya dari Aceh tapi juga dari luar daerah. Dan ini PT Mahira ini saya harapkan ke depan ini kita sudah tambah modal lagi menjadi 20 miliar. Dari modal dasar 5 miliar sudah 20 miliar. Jadi dengan demikian nanti pembiayaan juga bisa ditingkatkan lagi. Jadi mungkin teman-teman kita di Serambi, teman-teman kita di pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah Aceh, ayo menabung di PT Mahira Muamalah Syariah, sekaligus kita sudah memberikan bantuan untuk permodalan untuk rentenir, ya, melalui syariah. Dananya aman, ya, dananya aman, dan juga masyarakat kita terbantu sehingga tidak lagi nanti berurusan dengan rentenir. Karena ini sangat kita sayangkan. Coba bayangkan bunga 60% per tahun, ya. Udah 60% riba lagi, ya. Jadi karena apa? Karena satu orang saja, saya sudah menyampaikan, satu orang saja bisa masuk tidak lagi berurusan dengan rentenir dan tidak lagi mendapatkan pinjaman secara bunga, berarti pahala bagi Anda akan mengalir selamanya sampai akhir hayat. Nah, jadi maka ini kita terus berusaha. Saya maka mau menulis buku ini untuk bahagian daripada pengabdian kita kepada masyarakat. Perang kepada rentenir.